Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep kunci dalam sosiologi pendidikan. Yaitu konsep dalam sosiologi, ada sosiologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan ataupun aspek lainnya, secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Definisi sosiologi pendidikan menurut berbagai ahli akan dipaparkan sedikit guna mengetahui seperti apa sosiologi dan di mana para ahli sosiologi, diantaranya yaitu para ahli F.G. Robbins adalah sosiologi khusus yang ditugaskan menyelidiki struktur dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian, teori, dan filsafat pendidikan atau sistem kebudayaan, struktur kepribadian. Nah, ada beberapa konsep kunci dalam sosiologi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapitalisme atau kapitalis. Yaitu suatu sistem ekonomi dan bentuk masyarakat yang dicirikan dengan produksi komoditas umum yang semua relasi ekonomi uang, batas ekonominya itu sendiri diperluaskan hingga mencakup semua aspek kehidupan. Kapitalisme adalah sistem ekonomi dapat dibedakan dari bentuk-bentuk ekonominya. Awal di mana pembelian dan penjualan dan perdagangan jarak jauh bisa jadi cukup penting. Tetapi di dalam sebagai besar tenaga kerja, produksi barang dan jasa langsung, hendak agar kehidupan sehari-hari tidak dan sendirinya menjadi suatu komoditas, dan kata lain, buruh tidak menerima upah atau gaji. Contoh kapitalisme adalah alat produksi yang menentukan dimiliki secara pribadi dan masa bekerja perlu bekerja untuk menutup biaya hidup mereka dari sendiri atau keluarga. Yang selanjutnya itu kelas atau kelas. Menurut Marx dan Engels bahwa sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga kini adalah sejarah perjuangan kelas, memberikan poin-poin awal bagi analisis terhadap kelas. Pendapat mereka bahwa pembagian ekonomi yang kemudian mereka sebut kelas dapat dilihat sebagai dasar atau landasan ciri kesempatan hidup, kepentingan, bentuk-bentuk mendasar orang, dan juga menyebabkan konflik sosial. Ada dua pendapat membedakannya. Ada dua pendapat kelas dapat dalam membedakan kelas, yaitu dalam uraiannya Marx menyebutkan dua kelas saja yang paling berpengaruh, yaitu kelas kapitalis dan pemilik tanah atau bourgeois, dan kaum buruh proletariat atau mereka yang hidup dengan menjual tenaga kerja sendiri. Dalam karya John Waterhouse membedakan 11 kelas ekonomi: memiliki properti besar, pengusaha kecil. Contoh nih, memiliki properti besar, pengusaha kecil, petani, wira swasta, kerja pelayanan, pekerja rutin non manual, pekerja manual, pekerja tampak terampil, dan buruh tani. Yang selanjutnya yaitu model budaya atau kultur kapital. Menurut Pierre Bourdieu menciptakan konsep model budaya bersama dengan modal sosial sebagai sebuah cara teorisasi dari peran pengetahuan budaya dan selera dalam kaitan dengan proses pembentukan kelas. Nah, dari tahun 1960 ia menjadi tertarik dengan secara anggota bourgeois, yaitu masyarakat strata menengah dan atas Prancis mampu menyuruhkan sumber daya materi dan non materi untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa yang mengirimkan kepada anak-anak mereka. Dalam pertanyaan kunci teori,
Fear dan John mendapatkan bahwa kapitalisme menjadi lebih kooperatif dengan demikian depersonalisasi warisan properti langsung menurun melalui sarana kekayaan ekonomi dan status sosial dalam keturunan seorang. Antara lain mekanisme bahwa kelompok-kelompok elit melalui penyebaran, dan paling penting adalah kemampuan untuk bernegosiasi keberhasilan sistem pendidikan. Yang keempat selanjutnya itu modal sosial atau sosial kapital. Modal sosial telah menjadi fokus perbedaan, yaitu inteks sejak awal tahun 1990-an. Sebagai jantungnya adalah ide bahwa masyarakat dapat menggunakan koneksi mereka dengan orang lain sebagai sumber daya yang penting. Mereka dapat menggunakan untuk berbagai tujuan dalam hal bahasa. Ide dasar teori modal sosial dalam bahwa jaringan sosial memiliki nilai kontak sosial berpengaruh terhadap produktif individu dan kelompok. Nah, ada beberapa penelitian yang mengadopsi pandangan modal sosial atau ikatan sosial, diantaranya yang pertama itu Putnam. Ini menurut para ahli John Jacob, Freiburg, James Colam. Menurutnya itu panutan modal sosial dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama yang mengikat, yang kedua yang menjembatani, yang ketiga yaitu yang menghubungkan, yang kelima itu elit. Kata elit adalah salah satu istilah yang paling umum yang digunakan studi-studi deskriptif yang hampir setiap mereka yang berkuasa berharga cakap memiliki hak istimewa atau kelompok yang mempunyai keunggulan disebut elit. Contohnya politisi, orang cerdas dan kriminal yang sukses untuk menyebut berapa saja. Pendekatan yang lebih berguna adalah memperseptif, artinya memiliki elit berbeda dari kelompok sosial lain berdasarkan fakta bahwa mereka merupakan kelompok-kelompok dengan jenis kekuasaan khusus. Menggunakan dapat Goegano Moka, elit harus dilihat dari orang-orang yang mendukung posisi puncak dan hierarki komando. Contohnya, para elit politik yang terbentuk dalam kementerian atau departemen dalam satu negara pemerintahan, peradilan, militer, dan lain-lainnya memiliki hubungan resmi yang bermacam-macam antara satu dengan yang lain, yang menghubungkan mereka sebagai cabang-cabang dari kekuasaan pemerintah. Yang keenam yaitu habitus. Konsep habitus banyak dihubungkan dengan tulisan sosiolog bertemukan Perancis Pierre Bourdieu. Habitus Bourdieu merupakan konsep yang begitu penting bagi analisis kehidupan sosial, sehingga ia menemukan cara studi empiris yang utama di hampir semua bidang sosiologi, dari studi mengenai kemiskinan dan tanpa kelas melalui media politik sampai ke konsumsi seni. Sifat-sifat itu didefinisikan sebagai disposisi yang dapat diatur ulang dan tahan lama, yang melalui itu orang melihat, berpikir, menghargai, bertindak, mengambil keputusan dan di dunia. Yang ketujuh yaitu patriarki. Patriarki adalah sistem sosial hubungan gender yang di dalamnya terdapat ketidaksedaran gender. Relasi gender adalah relasi sosial antar laki-laki dengan perempuan dan melekat dalam beragam institusi sosial dan struktur sosial. Yang kedelapan yaitu kekuasaan atau power. Kekuasaan secara umum hanya dianggap sebagai penciptaan efek kasual. Kekuasaan sosial merupakan penggunaan kekuasaan kasual oleh seorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kekuasaan sosial adalah relasi atau dua orang yang satu adalah atasan atau orang penting
dan yang satunya adalah bawahan atau orang yang lebih rendah. Sang atasan memiliki atau menggunakan kekuasaan sementara ia bawahannya dipengaruhi oleh kekuasaan yang di atas atasannya. Pendekatan ini harus utama menaruh perhatian pada pengguna kekuasaan yang kasat mata melihat sang atasnya benar-benar membuat si bawahannya melakukan sesuatu. Namun, pendekatan arus keduanya lebih fokus pada kemampuan potensi sang atasan melakukan atau memungkinkan terjadi sesuatu. Kedua bentuk dasar kekuasaan sosial tersebut mempengaruhi korektif dan pengaruh persuasif. Yang kesembilan yaitu gerakan sosial. Secara mendasar, konsep gerakan sosial memfokuskan diri pada protes politik dan menguji kaitan antara masyarakat madani dan sistem politik di luar pola-pola partisipasi politik yang terlembaga. Berbagai aspek terkait dengan ini telah ditekankan selama bertahun-tahun oleh berbagai tradisi penelitian yang berbeda. Nah, karya mengenai gerakan sosial dikembangkan pertama kali di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Jadi gerakan sosial yang tersistematis mampu tidak biasanya digunakan untuk menentang atau melawan atau mengkritis suatu kebijakan yang tidak berdepankan nilai-nilai sosial. Contoh gerakan sosial menolak Omnibus Law itu loh. Yang 10 yaitu struktur sosial atau sosial struktur. Nah, struktur sosial merupakan salah satu konsep dasar dalam sosiologi dan teori-teori mengenai struktur sosial. Nah, seringkali menekankan bahwa satu sisi dari dikotomi antara struktur dan tindakan. Di samping banyak teori sosiologi kontemporer yang telah ada, konsep struktur sosial ditemukan oleh Comte, Pincher, dan Durkheim untuk mengembangkan pola-pola tindakan sosial yang terorganisasi. Kata struktur menunjukkan pada aktivis membangun suatu yang menghasilkan produk akhir, yaitu mengembangkan suatu tindakan. Struktur sosial kemudian memiliki banyak tipe yang dilihat dari cara penggambaran dan menjelaskan berbagai pola perkataan berulang-ulang. Ditemukan oleh perilaku sosial, berbagai elemen dan berbagai sistem sosial. Yang selanjutnya ini sistem sosial. Di sini adalah sistem sosial dimaksud untuk menjelaskan saling berkaitan antara individu dalam masyarakat umum. Sistem sosial ini memiliki sifat yang khas yang dapat dianalisis dalam istilah tersendiri tanpa mereduksi dan tingkat tindakannya melakukan individu. Yang selanjutnya ini masyarakat atau society. Ketika namanya apa itu sosiologi, jawaban yang baku adalah bahwa sosiologi merupakan studi mengenai masyarakat atau berbagai kemungkinan mengenai masyarakat lain. Jawaban ini merupakan jawaban yang benar, namun juga tidak ada sedikit kesempatan mengenai para itu masyarakat, terutama dalam area kontemporer sekarang. Namun meski ada sebagian kecil sosiologi yang tidak sependapat bahwa ada sesuatu yang melebihi kehidupan sosial pada hanya individu laki-laki dan perempuan dan keluarganya yang jumlah sangat besar atau tidak jelas. Yang ketiga yaitu subkultur sosial. Meskipun istilah subkultur pertama kali dicetuskan oleh para pakar antropologi, kini memakainya telah meluas ke pakar sosiologi dalam jumlah topik termasuk kesehatan di tahun 1950-an, pendidikan di tahun 1960, dan gaya hidup di tahun 1970-an. Definisi sosiologi pertama memandang subkultur sebagai bagian dari kebudayaan nasional, penekanan atas pemberdayaan atas kelompok sosial tertentu, kualitatif dan lebih besar dari tentang berlanjut. Hingga pengembangan sosial ini berikut dalam hal ini kebudayaan meliputi pembentukan. Yang ke-14 yaitu kelas bawah. Istilah ini menunjukkan bahwa kelompok di dalam masyarakat
yang berada di luar praktik dan norma tradisional. Praktik ini adalah norma yang dimaksud meliputi moralitas tradisional, bentuk-bentuk keluarga tradisional khusus keluarga kecil yang terlibat dalam pasar kerja dan terpisah dari pemerintah maupun dukungan dalam lembaga keuangan. Yang terakhir itu Meskipun demikian, konsep tersebut tetap berlanjut dengan pemberdayaan yang telah dikenakan selama ini antara warga miskin yang berhak dan tidak berhak, serta tidak menjadi prinsip utama bagi program pemberdayaan warga miskin atau menjadi masyarakat jaminan di Inggris. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan yang kurang lengkap atau kurang jelas. Ya, itu saja dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.